Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jumpa lagi dengan kami di kuliah fikih wakaf di pertemuan kedua pada sore hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas sedikit tentang sejarah perkembangan wakaf begitu dengan narasumber yang sama. Pada sore kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas lebih lanjut dengan narasumber masih sama seperti dengan yang kemarin, yaitu beliau Kiai Haji Umar Faruk MPD. Yang mana pada sore hari ini kita secara mendalam meskipun hanya dengan durasi waktu 10-15 menit, tapi saya kira nanti pembahasan kita sangat mendalam berbicara mengenai definisi dan karakter wakaf. Jadi ini sangat runtut sekali ya. Kemarin kita dari perkembangan wakaf itu seperti apa sudah dijelaskan. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin ketinggalan belum mengikuti di live streaming Facebook, bisa ke akun YouTube-nya Prodi Zawa Institut Pesantren Matoli'ul Falah. Tanpa berlama-lama karena kita dibatasi oleh waktu, sepenuhnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kiai Haji Umar Faruk yang akan berbicara mengenai definisi dan karakter wakaf. Monggo, Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini hostnya ganti, narasumbernya tetap. Ini kewalik, harusnya ya yang host kan, yang bergonta-ganti kan narasumber, hostnya tetap. Ya, ini berguru saja. Jadi kita akan membahas tentang definisi wakaf dan karakter wakaf. Dari sekian banyak definisi wakaf itu, saya pilih yang paling pendek, yaitu habsul asli wa tasbilul manfaah. Apa itu? Menahan pokok materi, pokoknya itu modal pokoknya ditahan, dan tasbilul manfaah, memetik hasilnya, memetik manfaat dari pokok itu. Apa artinya habsul asli? Menahan pokok, menahan aset wakaf itu ditahan, maksudnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, hanya boleh dikelola tanpa dipindah tangankan. Ini berarti ditahan dalam pengelolaan ini tidak terkena tasarruf baru, perpindahan tangan. Itu namanya habsul asli, menahan pokok aset wakaf. Watas bilul manfaah, memetik manfaatnya. Jadi yang paling konvensional mungkin sawah. Sawahnya ditahan, tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan itu. Disewakan boleh karena tidak pindah hak milik Bang itu. Lah, manfaat atau hasilnya kalau disewakan ya berarti uang sewanya. Kalau digarapkan ya berarti uang garapannya, hasil panennya ini. Inilah yang dipetik hasilnya sesuai dengan tujuan perwakafan itu. Kalau ini untuk masjid ya masuk kas masjid, untuk madrasah masuk untuk pendidikan. Jadi itu definisi dari wakaf. Harta wakafnya ditahan, jangan dijual, jangan dihibahkan, jangan diulik-ulik. Terus manfaatnya saja yang didistribusikan sesuai tasarruf zakat. Nah, ini penting untuk apa? Kemudian mengetahui karakter, kan di Islam itu banyak instrumen ya. Banyak instrumen, istilahnya filantropi. Ada yang kita bicarakan temanya adalah wakaf. Nanti juga ada zakat. Jadi kedermawanan Islam itu banyak rupa, banyak jenis. Tapi baik kita buat
begini saja, semua ini ibadah. Jadi wakaf ini ibadah juga. Tapi kita sekarang tengok ibadah itu ada 3 jenis. Ibadah maliyah, harta, seperti wakaf dan teman-teman ini tadi. Yang kedua ibadah badan, seperti sholat, puasa saat ini, ya. Dan ibadah yang campuran maliyah wa badaniyah seperti haji. Ibadah badaniyah ini dengan ibadah maliyah itu ciri paling bisa membedakan apa? Yang badaniyah itu tidak bisa digantikan, diwakilkan. Misalnya Mas Lutfi puasa, saya kok lapar ya, gantikan saja nanti saya. Tidak bisa diwakilkan. Sholat, saya malas sudah sholatnya saya beli, sampai sholat 2 kali, nanti yang satu menggantikan saya. Ibadah badaniyah itu tidak bisa diwakilkan, dibadalkan. Tapi kalau ibadah maliyah bisa. Misalnya apa? Zakat, titipkan ini zakat saya titipkan, disarahkan sana ya, gitu. Ini wakaf, ini tolong ini wakafkan punya saya, bisa dititip menitip kalau harta itu maliyah itu. Nah, kalau yang campuran antara maliyah dan badaniyah seperti haji, nah ini orang bingung ini, ulama khilaf ini. Karena ini campuran, bukan harta murni itu. Sehingga ada badaniyahnya, sehingga karena menganggap ini ada badaniyah tidak boleh dibadalkan. Tapi ada yang menganggap ini ada unsur maliyahnya boleh dibadalkan. Kita kebanyakan ikut yang boleh dibadalkan. Nah, sekarang kita ke yang maliyah murni. Ibadah yang material bersifat harta murni itu ada 2 status. Yang pertama wajib, wajib berarti mengikat, ya, istilahnya ijbari. Yang kedua ikhtiari. Yang ijbari ini wajib dan mengikat seperti zakat. Lain waktu kita bahas zakat ya. Zakat ini menginfakkan harta yang statusnya wajib, ya. Ada lagi itu pajak-pajak itu, tapi sudah ini lain waktu kita. Terus yang ikhtiari berarti sukarela, kehendak. Ini macam-macam ini. Ada wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu adalah menahan harta pokok dan hanya memetik manfaatnya. Ada lagi tidak wakaf tapi namanya itku rokobah, memerdekakan budak. Berarti ada budak ditebus harganya, terus budaknya merdeka, jadi orang merdeka. Ada lagi sodakoh. Sodakoh itu kita berikan pada orang karena orang itu membutuhkan. Ada hadiah. Hadiah itu kita memberi seseorang bukan karena dia butuh, tapi karena kehormatan dia. Oh, itu hadiah. Ada lagi udhiyah, berkorban. Yang kita berikan kepada orang adalah daging, hewan korban. Nah, ini macam jenis filantropi Islam ini wakaf itu khas. Khasnya di mana? Hartanya ini harus tetap, ya. Yang dipetik manfaatnya saja itu. Ini kurang lebih terkait dengan definisi dan karakter wakaf. Tolong dibedakan misalnya wakaf ini. Ini yang kita sekarang juga menggunakan instrumen wakaf sebagai pengentasan kemiskinan misalnya ya. Nah, mengetahui karakter filantropi ini penting. Kenapa? Taruhlah antara zakat dan wakaf. Itu dua-duanya mau kita perjuangkan untuk pengentaskan kemiskinan, harus dikaji dulu yang lebih relevan karakternya yang mana. Soalnya kalau misalnya zakat itu innamas shadaqatul lil fuqara'i wal masakin, itu semua person itu. Ya, perorangan dengan berbagai latar belakang, karena kemiskinannya, ada karena tugasnya sebagai amil, ada karena dia perlu di taklukkan hatinya, diluluhkan hatinya seperti mu'alaf, karena dia sedang nebus harganya sebagai budak, ada yang karena hutang. Itu personal semua dan itu kebutuhan mereka saat itu.
Sehingga berdasarkan kebutuhan mereka saat itu karena bernyandang status mustahik seperti itu asnaf itu nampaknya kalau fungsi pengentaskan kemiskinan gerakan-gerakan tidak relevan itu. Nah, penting mengkaji karakter filantropi ini itu arahnya kemana. Saya melihat kalau zakat itu karakternya memang memenuhi kebutuhan mustahik itu, tapi tidak untuk pemberdayaan pengembangan ekonomi umat. Nah, itu mungkin lebih tepat wakaf ini. Makanya misalnya pengembangan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, terus apalagi nanti kita akan jelaskan kepedulian sosial yang lain-lain, bahkan pertahanan keamanan, nanti kita akan sampai di sana. Mempertahankan keamanan negara juga itu instrumennya bukan zakat itu pendidikan, tapi instrumennya wakaf. Maka kalau kita ingin harus jeli karakter masing-masing itu. Kira-kira waktunya bagaimana Mas Sufi? Cukup saya kira ya Pak Umar. Apa namanya tadi sangat rinci sekali meskipun dalam durasi yang terbatas. Bapak Kiai Umar Faruk menjelaskan mengenai definisi yang paling ringkas tadi ya, yang paling simpel yang dapat kita pahami bersama. Tentu pemirsa dan teman-teman semua dapat menggali definisi yang lebih rinci lagi di dalam sumber-sumber kitab kuning, di dalam literatur-literatur yang lain. Jadi kalau Kiai Umar intinya adalah wakaf itu hablul habsul asli watasjilil manfaah. Jadi intinya adalah pokok atau nilainya itu dipertahankan, sementara yang dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan atau hasil dari harta wakaf itu. Dan wakaf sendiri juga memiliki karakter yang unik ya Pak Umar, bahwa wakaf itu memang tepat jika dijadikan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Dan yang paling menarik lagi bahwa wakaf itu kan mustahiknya itu tidak ditentukan, tidak sempit sebagaimana di zakat, tetapi kita lebih fleksibel dan lebih dinamis dalam memanfaatkan pengelolaan wakaf itu sendiri. Saya kira itu teman-teman semua para pemirsa untuk kuliah fikih wakaf pada sore hari ini di pertemuan kedua. Oh iya, jadi teman-teman jangan khawatir misalnya ada beberapa pertanyaan, ada hal-hal yang masih kurang jelas dapat ditanyakan melalui kolom komentar yang nanti akan ditanggapi secara langsung oleh Yai Haji Umar Faruk. Saya kira begitu dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.